Manchester United berada di ambang risiko larangan tampil di Liga Champions seiring upaya Sir Jim Ratcliffe untuk membeli 25% saham klub. Meskipun terlibat dalam pelanggaran aturan UEFA, Setan Merah tampaknya berupaya melakukan manuver cerdas guna menghindari potensi hukuman. Kendati demikian, kekhawatiran serupa juga melanda Manchester City. Ia menghadapi ancaman larangan berlaga di Liga Champions musim depan. Muncul pertanyaan menarik, apakah UEFA akan merevisi aturan mereka di bawah tekanan dari kehadiran klub-klub raksasa ini? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Ratcliffe bawa berkah sekaligus bencana. Sejak sebulan lalu muncul spekulasi bahwa Sir Jim Ratcliffe menjadi calon serius untuk membeli saham MU setelah Sheikh Jassim miliarder Qatar mundur dari bursa. Sir Jim Ratcliffe siap membayar 1,3 miliar pound sterling untuk akuisisi 25% saham Manchester United dari keluarga Glazer. Kesepakatan ini diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Meskipun membawa dampak positif, akuisisi saham oleh Ratcliffe juga berpotensi menjadi bencana bagi MU. Pasalnya, karena Ratcliffe, Setan Merah potensi dilarang untuk tampil di Liga Champions musim depan. Ancaman larangan Liga Champions menghantui Manchester United. Manchester United berpotensi menghadapi larangan bermain di Liga Champions jika tim yang dilatih oleh Erik ten Hag berhasil melangkah pada musim 2023-2024. Tantangan ini semakin sulit mengingat United saat ini menempati posisi ke-6 di Liga Premier. Meskipun ada harapan anugerah keselamatan bagi klub dengan restrukturisasi format Liga Champions pada musim 2024-2025 yang dapat memberikan Inggris tempat kualifikasi otomatis tambahan. Kepemilikan Sir Jim Ratcliffe atas klub Prancis, Nice menjadi potensi penghalang bagi ambisi Setan Merah. Dilema muncul jika kedua klub berhasil melaju ke Liga Champions 2024-2025. Mengingat aturan kepemilikan multi-klub UEFA yang melarang dua tim dengan pemilik yang sama berpartisipasi di kompetisi papan atas Eropa. Solusi terlihat melalui pembagian jalur berbeda, dengan satu tim bersaing di Liga Champions dan yang lainnya di Liga Konferensi Eropa. Namun dengan performa konsisten Nice di Liga Prancis dan Manchester United menghadapi tantangan konsistensi di Liga Premier, pertanyaan kompleks timbul. Jika kedua tim berhasil lolos ke Liga Champions, posisi tertinggi mungkin menjadi penentu izin masuk, sementara klub lain dilarang. Untuk menyederhanakan situasi, United perlu setidaknya menyamai posisi Nice di Liga untuk memastikan lolosnya ke Liga Champions, menghadirkan teka-teki tersendiri dalam persaingan sepak bola. Melanggar aturan UEFA. Menurut laporan dari The Sun, aturan UEFA artikel 5.02 mengklaim bahwa dua tim yang dimiliki oleh pihak yang sama tidak diizinkan untuk bertanding dalam kompetisi yang sama. Kondisi ini dapat muncul pada musim depan, terutama terkait klub Nice dan Manchester United. Juru bicara UEFA memberikan klarifikasi kepada The Sun, menyatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, ini adalah situasi yang jelas. Ineos memiliki Nice dan akan memiliki peran penting dalam menjalankan United. United bisa berargumen bahwa mereka tetap berada di bawah kendali keluarga Glazer, dengan Ratcliffe hanya membeli saham minoritas. Namun Ineos diperkirakan akan turun tangan untuk menjalankan operasi sepak bola yang akan semakin memperumit masalah. Satu-satunya pengecualian adalah mengizinkan satu klub lolos ke Liga Champions dan klub lainnya ke Liga Konferensi. Dengan partisipasi di Liga Eropa diblokir karena semua kompetisi saling terkait. Dalam penjelasan lebih lanjut, sumber tersebut menambahkan, kecuali peraturan diubah atau Ineos menjual salah satu sahamnya, keduanya tidak bisa bermain di kompetisi Eropa.
kecuali satu di Liga Champions dan yang lainnya di Liga Conference. Hal ini menyoroti potensi dampak aturan UEFA terhadap Nice dan Manchester United di kancah kompetisi Eropa. Manchester City ikut was-was. Aturan UEFA ini tidak hanya berpotensi mempengaruhi Manchester United, tetapi juga tim Inggris lainnya, termasuk Manchester City yang saat ini memimpin klasemen Premier League. Manchester City saat ini menjadi bagian dari City Football Group, sebuah konsorsium sepak bola yang juga memiliki klub La Liga Girona. Menariknya, Girona saat ini juga menduduki puncak klasemen. Namun, jika permasalahan muncul musim depan, kemungkinan besar Girona yang akan terdampak dengan dilarang tampil di Liga Champions, bukan Manchester City. Situasi ini menciptakan dinamika menarik terkait aturan UEFA dan potensi konsekuensinya terhadap klub-klub yang terkait dalam konsorsium sepak bola. Selain dua Manchester, ada juga Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest, Crystal Palace, Brighton, Brentford, Sheffield United, dan mungkin dalam waktu dekat Everton. Semuanya adalah bagian dari grup kepemilikan multi-klub. UEFA mulai lentur ingin rubah aturan. Dalam langkah yang diantisipasi, UEFA diperkirakan akan merombak peraturan kepemilikan multi-klub untuk menghindari pelarangan tim yang mengalami perubahan kepemilikan pada musim depan. Meskipun pemungutan suara tidak dijadwalkan pada pertemuan Komite Eksekutif UEFA bulan Desember, pelonggaran aturan multi-klub diperkirakan akan diratifikasi pada awal Januari. Presiden UEFA Alexander Seferin memberikan isyarat penting terkait perubahan ini dalam wawancara dengan saluran YouTube Overlap milik Gary Neville. Seferin mengakui adanya minat yang signifikan dari beberapa pemilik klub yang ingin membeli klub lain, menyebutkan sekitar 5 atau 6 pemilik klub yang terlibat. Kami tidak hanya memikirkan Manchester United. Kami memiliki 5 atau 6 pemilik klub yang ingin membeli klub lain. Kami harus melihat apa yang harus dilakukan. Pilihannya tetap seperti itu atau kami izinkan mereka bermain di kompetisi yang sama. Saya belum yakin, kata Seferin. Presiden UEFA menyoroti dilema yang dihadapi oleh Badan Sepak Bola Eropa antara mendukung investasi dalam kepemilikan multi-klub dan menjaga kendali yang ketat terhadap aturan. Dia menekankan perlunya pembahasan lebih lanjut untuk menentukan aturan yang sesuai dan relevan dengan meningkatnya minat terhadap kepemilikan multi-klub. Artikel ini akan menggali lebih dalam tentang perubahan yang mungkin terjadi, dampaknya pada klub sepak bola, serta tantangan dan pertimbangan dalam menyusun aturan baru yang memadai. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.